kamu tuh tega ninggalin saya, terus kamu menikah dengan laki-laki itu. Romo tuh jangan diliatin terus fotonya. Romo tuh jadi nggak tenang kan? Gimana mbak, gak mau dilihatin? Hah? Inaya meninggalkan saya itu begitu saja terus menikah dengan laki-laki lain. Kok ya bisa deh? Mo, itu kan belum tentu, Mo. Bisa aja itu teror yang sengaja dibuat sama si sosok hitam itu. Dia itu ingin terus mengganggu pikiran Romo sampai Romo itu sakit. Iya, benar itu apa kata Ita, Romo. Tapi coba kalian lihat foto ini. Hah? Inaya itu senang sekali. Dia itu tersenyum sama laki-laki sialan ini. Dia itu kok ya kelihatan senang sekali dia bermesraan dengan laki-laki ini. Enggak, Romo. Inaya tuh tersenyum karena terpaksa. Kok ya terpaksa? Coba kalian lihat. Senyumnya itu enggak dipaksa. Senyumnya tuh tulus. Dia itu kok kayaknya bahagia sekali dengan laki-laki ini. Tega sekali dia sama saya. Tega sekali dia. Sabar, Romo. Romo minum obatnya dulu ya. Kacau, Tah. Kita tuh harus nemuin Inaya. Kalau enggak, Romo itu akan terus-terusan begitu, Tah. Jantungnya tuh bisa anfal, bisa membayangkan jiwa dia. Tapi sekarang ini kita mesti gimana, Mbak? Jalan satu-satunya adalah kita tuh harus menemukan Inaya, Tah. Dan kita harus bilang Romo kalau Inaya tuh enggak seperti di foto itu. Ngebiarin kamu rusak hidup saya gitu aja. Aku butuh bantuan kamu lagi. Tapi bayar dulu yang kemarin. Iya, nanti aku bayar. Oke. Kalau begitu tawaran kamu aku terima. Terus opo yang masih aku lakukan? Singkirkan Wisnu. Singkirkan Wisnu? Iya. Dia bukan anak kamu. Itu dulu. Tapi sekarang dia tuh sudah menjadi musuh aku. Karena dia tuh membela istrinya si Doso itu. Jadi saya mesti singkirkan dia. Karena kalau enggak, dia itu akan merusak semua rencanaku. Ngerti? Yo. Loh, bukannya Sela dan bayinya baru bisa pulang besok? Iya, Romo. Memang seharusnya seperti itu. Tapi Sela ini sudah tidak betah di rumah sakit. Jadinya dia minta pulang, Romo. Memangnya kamu itu sudah lebih sehat, Sela? Udah, Mo. Sheila udah gak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu coba Sela sini sama gendong. Awas, hati-hati. Iya, Sela, enggak apa-apa. Kamu itu kan belum boleh terlalu capek. Jadi biarkan Amin yang rawat ya.
muka bayinya kok berubah, Sela? Iya Mbak, bener. Kok nggak sama-sama yang kemarin ya? Ina ya, cepat kau masukkan air beras yang kamu cuci itu ke dalam sini. Untuk apa, Bu? Lah itu kamu nggak lihat tuh, Arjuna lagi nangis. Tapi, Bu, saya bikinkan susu saja, Bu. Gak usah, makanya itu dia tuh butuh susu, makanya masukin tuh air beras itu ke dalam botol susu ini. Tapi, Bu, air beras ini kan air beras mentah. Nanti Arjuna perutnya sakit. Jangan ya, Bu. Saya bikinkan susu saja. Nggak akan Ina ya, banyak anak kampung tuh dikasih air beras nggak apa-apa kok. Tapi, Bu, ini tuh air berasnya masih mentah. Saya mohon jangan, Bu. Udah cepetan kamu masukin. Jangan, Bu, jangan. Saya tidak mau. Ayo cepetan kamu masukin. Kamu nggak mau tuh anak kamu hilang suaranya karena nangis terus. Di sini biar aku aja. Masukin begini aja ya. Aduh kepala saya. Aduh, wajibain saya. Bangun Mbak, ya ampun. Udah lah, Asmi kamu tuh ngurus Arjuna aja sana, nggak usah bantuin saya. Udah sana. Jangan bayin saya. Udah sana. Udah ini bisa aku manfaatkan. Aduh, kepala saya sakit sekali. Ina ya. Aduh, kenapa lagi nih? Halo? Halo, istri kamu sangat tersiksa. Kalau terus-terusan dia seperti ini, dia akan segera mati. Jangkrik kamu! Mau kamu apakan di sini saya? Bukan saya yang melakukannya, tapi suami barunya itu yang telah membiarkan dia seperti ini. Karena terus merasakan kesakitan dari penyakitnya itu. Kalian benar-benar manusia tidak berkeprimanusiaan. Kalau kamu ingin menolong istri kamu, segera kamu temui saya di Sungai Kuning. Saya akan menemui kamu di sana. Baik. Saya pasti akan datang dan saya akan buktikan saya Sudoso Joyo Diningrat. Saya tidak takut sama peneror ketokupret kayak kalian. Saya harus selesaikan masalah ini. Saya tidak akan biarkan lagi mereka itu mengganggu kehidupan saya dan keluarga saya. Saya akan balaskan dendam mami. Saya akan bebaskan ini. Kali ini akan saya tangkap dia. Saya beri pelajaran. Saya bikin jadi tempat penjara kamu. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Tolong ya Allah, berikan saya ini kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi gimana ini caranya keluar dari rumah ini? Aman. Yang penting jangan sampai ada satu orang pun yang melihat saya harus selesaikan masalah ini. Bu, Ibu mau bantu saya kan? Bantu? Maksud Mbak bantu apa? Tolong, Bu, bantu saya mendapatkan Arjuna lagi. Saya takut, Bu. Bu Lulu mencelakakan Arjuna. Saya mohon, Bu, tolong carikan Arjuna. Pokoknya kamu tuh harus habisi Wisnu seperti kamu menghabisi Dora
beres, Mbak. Tapi saiki bayarannya beda dong. Ora usah khawatir, Bandi. Kamu tuh kayak nggak kenal aku aja. Apa aku pernah curang sama kamu? Kok gudangnya pintunya terbuka? Mereka benar-benar kabur? Kok bisa? Kamu bilang diikat pakai rantai. Kok bisa kabur? Iya, mereka masih bisa aja kabur. Kalau diikat pakai rantai, pasti nggak jauh perginya. Kayak bener-bener. Ayo cepat kita cari mereka. Saya mohon. Aduh. Itu suaranya. Oh iya, dasar perempuan bodoh. Ayo kita kejar Bandi, cepetan. Oh, anjing yang bagus. Mari. Anjing yang pintar. Udah sia-sia aku siapkan anjing pelacak di rumahku. Jadi kalau ada orang yang berusaha kabur, akan tahu sendiri akibatnya. Hah? Awas kamu Lulu ya, kamu benar-benar perempuan jahat. Picik kamu. Kamu itu baru tahu siapa aku. Jadi jangan berani-berani melawan aku ya. Bandi, cepat tarik mereka dan bawa mereka masuk ke dalam. Ya, baik, Mbak. Ini kamu lepasin! Lepasin aja! Aduh, lepasin aku! Aduh, saya nggak bisa begini. Aduh, berat-berat sakit tuh. Awas kamu Lulu, siapa sih yang balas kamu? Baiklah, aku akan melepaskan kamu. Tapi apa kamu nggak takut sama tubuh kamu itu? Asal kamu tahu ya, anjing aku ini belum makan seminggu. Jadi dia tuh sangat kelaparan. Badan kamu semua tuh bisa dirobek-robek. Kamu mau? Lulu, kamu awas ya. Saya pasti nanti akan balas semua perbuatan kamu kepada saya. Aku nggak takut. Silakan balas. Tapi perlu aku tekankan. Sampai mati pun kamu nggak akan bisa melakukan itu. Bandi, cepat bawa mereka. Yuk. Aduh, lepasin! Lepasin, aduh. Hei! Keluar kamu! Saya sudah sampai di sini! Keluar! Ayo keluar! Hadapi saya! Ayo keluar kamu! Di mana kamu? Hei, pengecut! Kalau kamu tidak berani keluar, itu artinya benar. Kamu cuma manusia. Tidak berani apa-apa kamu. Ayo, hadapi saya! Sekarang saat saya habisi dosa. Siapa kalian? Astagfirullahaladzim. Apa yang kalian lakukan? Berhenti! Berhenti, tolong! Ada orang! Kamu! Keluar kamu! Manusia! Ayo, kalau kamu mau menyakiti seseorang, sakiti saya! Jangan sakiti istri saya! Keluar kamu! Ayo keluar! Kita bertaruh sampai mati! Ayo!
Diningrat tidak pernah takut oleh apapun dan siapapun. Tapi saya jamin, bukan hanya saya yang mati, kamu pun akan mati di tangan saya. Kamu masih sama, Deso. Suka sombong seperti dulu. Lebih baik sombong daripada jadi pengecut seperti kamu. Ayo, hadapi saya. Saya tidak takut. Baiklah kalau begitu, Deso. Sekarang kamu lihat ke belakang. Alhamdulillah, syukur masih sadar. Masih hidup. Aduh, keterlaluan banget sih tuh orang-orang. Ngapain sih mukul orang sampai kayak gini? Mas sadar, Mas. Mas. Saya mesti bawa ke rumah sakit ini, tapi gimana caranya? Tolong! Tolong! Aduh. Tolong! Ita, kalau misalnya si Romo itu bilang dia itu mau olahraga atau apa, itu cuma alasan dia tok. Iya, Mbak, tapi Romo itu mau keluar kemana? Romo itu kan masih sakit, Mbak. Apa jangan-jangan penyakit lamanya itu kumat lagi? Penyakit lama apa toh kamu itu? Ya itu, Mbak, Romo itu kan nggak bisa ngelihat yang manis-manis. Dia itu pasti janjian ini. Kalau misalnya dia ya kumat lagi ya penyakit lamanya itu, saya sunat aja. Kita sunat aja. Tapi kayak nggak mungkin Ita Romo itu kayak gitu. Ya tapi Mbak, Romo itu kan keluarnya buru-buru. Kalau memang Romo itu beneran cuma olahraga, pasti sekarang ini udah pulang. Tapi sekarang nyatanya Romo tuh belum pulang juga. Kita lihat aja sih nanti ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Yuk, gimana yuk? Gak ketemu juga, Mi. Saya udah keliling kompleks, sudah kemana-mana, dekat-dekat sini, tapi gak ketemu juga, Romo. Tuh kan Mbak, bener kan saya bilang Romo itu pasti bohong kalau dia bilang dia mau olahraga. Aduh, Lela, terus kemana ini Romo? Ya apalagi Mbak, penyakit lamanya itu ketemu sama cewek-cewek pasti ini. Gimana, Le? Dapat apa enggak? Nyambung tapi belum diangkat-angkat ini. Nah bener kan Mbak, ini penyakit lamanya Romo juga ini. Kalau lagi ngobrol sama perempuan pasti nggak mau angkat telepon dia. Coba lagi, Le. Gak diangkat juga, Mi, sampai mati. Mbak, Romo ini kok tega-teganya sih Mbak, keadaan masih kayak gini. Romo masih bisa asik sama perempuan loh. Ami, belum tentu, Ami. Mungkin Romo itu sedang mengerjakan kerjaan lain, handphonenya nggak dibawa, kan terakhir handphonenya Romo juga hancur kan? Yo, handphonenya Romo itu kan banyak yo. Lagian orang seperti Romo tuh nggak mungkin nggak bawa handphone. Pasti dia tuh selalu bawa handphone yo. Pasti bener ini dugaan kita ini Mbak. Romo itu pasti lagi sama perempuan ini. Astagfirullahaladzim. Gimana saya?
Bagaimana Mas? Udah merasa mendingan? Siapa kamu? Saya Ajeng. Saya tadi yang membawa Mas ke sini. Soalnya tadi saya ngeliat Mas dipukulin sama orang-orang. Iya. Saya ingat, saya pingsan setelah saya dipukuli. Jadi, kamu yang sudah menolong saya. Terima kasih ya. Sama-sama Mas. Tapi kalau saya boleh tahu siapa orang-orang itu, kenapa mereka memukuli Mas? Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba mereka mencegat saya dan langsung memukuli saya. Kalau gitu lapor polisi aja Mas. Laporin ke polisi. Iya Mas, biar mereka yang selidiki. Gawat. Kalau saya lapor polisi, terus polisi tahu saya sembunyikan Inaya. Ini bisa bahaya. Bukan saja mereka yang bakal ditangkap, tapi juga saya. Jangan lapor polisi. Soalnya saya sendiri tidak tahu wajah mereka dan motif mereka apa. Nanti malah polisi bingung. Tapi Mas, ini sama aja tindak kriminal. Iya, saya tahu. Nanti saja kalau saya sudah dapat buktinya, baru kita lapor polisi. Ya sudah, kalau itu maunya Mas. Oh ya, tadi dokter ngomong apa? Kapan saya boleh pulang? Ya Allah, kalau memang ini akhir daripada hidupku, aku pasrahkan dalam kau ya. Engkau masih memberikanku kesempatan untuk hidup, ya Allah. Alhamdulillah. Jangan ya. Biar ini pasti ke sini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi sama saya ini? Masih peneror itu. Halo? Apa yang kamu inginkan dari saya? Hei, kamu pikir kamu bisa menghabisi saya dengan mudah? Itu tidak akan terjadi. Jangan bangga dulu. Kamu itu bisa selamat karena aku tidak mengikat kencang tali kamu. Aku sengaja mengendorkan tali kamu supaya kamu bisa selamat dosa. Jadi apa maksud kamu dengan semua ini? Itu membuktikan bahwa dengan mudah aku bisa menghabisi kamu. Apa? Kenapa kamu tidak bunuh saya langsung aja? Bunuh saya! Itu terlalu enak, dosa. Terlalu enak, dosa. Apa kamu bilang? Mati kau enak! Lihat kau saya kamu itu! Mati mau. Tapi mati dengan siksaan batin itu jauh lebih enak. Karena kamu akan tersiksa, dosa. Cakrik! Apa mau kamu? Siapa kamu sebenarnya? Membuat kamu
melihat aku menghabisi keluarga kamu satu persatu. Sehingga kamu akan tersiksa. Cakrik kamu. Kita itu udah punya masalah ya. Kamu jangan saya nanya ingat ke saya di rel ini. Siapa bilang kamu punya dosa di masa lalu dengan aku? Siapa kamu sebenarnya? Kamu pikirkan saja sendiri, Desa. Dengan siapa kamu punya dosa di masa lalu? Oke, Desa. Aku rasa pembicaraan kita sampai di sini. Cakrik, Cakrik, jangan ditutup dulu teleponnya. Saya belum selesai ngomong sama kamu. Di mana kamu? Keluar! Cakrik, keluar! Hadapi saya! Saya tidak takut! Kamu pikir saya pengecut? Hadapi saya! Hadapi! Oh. 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 Assalamualaikum. Bu. Astagfirullahaladzim, Leh. Apa yang sudah terjadi sama kamu, ya, Leh? Kok kaki kamu digips kayak gini sih? Ceritanya panjang, Bu. Yang jelas ada 2 orang bertopeng memukuli saya. Makanya saya jadi seperti ini. Masya Allah, Leh. Memangnya kamu berbuat apa? Kok bisa-bisa orang itu nyerang kamu kayak gitu, Leh? Saya juga nggak tahu, Bu. Perasaan saya juga nggak punya musuh. Untung ada adiknya yang sudah menolong saya. Kalau enggak, mungkin saya pulang nggak selamat. Ya Allah, aduh, Mbak, matur suwun ya, Mbak, ya, matur suwun sangat karena udah menolong anak saya. Enggak, Bu. Bukan saya menyelamatkan Mas Wisnu. Tapi Allah, kebetulan aja saya lagi lewat di situ. Hanya itu kok. Ya, tapi tetap saja, Mbak. Kalau ndak ada Mbak, pastikan anak saya sudah kenapa-napa. Ya sudah, sekarang silakan masuk dulu, Mbak, biar saya bikinkan minum. Ayo, Mbak, mari silakan masuk. Enggak usah, Bu, enggak usah. Saya mesti ke kampus, soalnya ada kuliah. Oh, begitu ya, Mbak. Ya wes, sekali lagi matur suwun ya, Mbak. Mas, jangan lupa ya, pesen dokter. Harus hati-hati, harus banyak istirahat. Soalnya kakinya jangan banyak digerakin dulu ya, Mas. Iya, Mbak. Terima kasih. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun ya, Mbak. Anak yang baik ya, Le. Iya, Bu. Saya baru bertemu dengan dia. Tapi saya merasa saya sudah sangat kenal sama dia. Ya wes, kita masuk dulu ya, Le. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, Le. Pelan-pelan, Le. Masuk. Le, pelan-pelan aja. Jangan kesusu kayak gini, Le. Wisnu! Menyebalkan. Kenapa dia masih hidup? Ada apa, Bu? Ibu manggil saya. Enggak, orang apa-apa. Kakimu kenapa? Retak, dipukulin orang. Oh, ini akibatnya karena kamu tuh durhaka sama aku. Kamu kan berani ngelawan ibu kandung kamu sendiri. Akhirnya kamu lihat kamu tuh dipukuli sama orang. Astagfirullahaladzim, Nyonya. Nyonya Eling. Tidak baik Nyonya bicara begitu sama anak sendiri. Masya Allah, Nyonya. Memangnya kenapa? Memang iki kenyataannya. Dia ini tidak pernah ada hormatnya sama aku. Makanya kamu lihat sendiri, Wisnu. Tuh kaki kamu jadi begini. Ibu salah. Saya begini bukan karena saya durhaka sama ibu. Tapi ini karena rekayasa ibu. Apa
Tadinya saya tidak berpikir kalau ini ulah ibu. Tapi setelah mendengar ucapan ibu, saya jadi yakin kalau orang yang memukuli saya adalah suruhan ibu. Iya kan? Kamu ini benar-benar ya, Wisnu? Kamu jangan ngomong sembarangan ya? Saya tidak sembarangan. Saya yakin ini rekayasa ibu. Karena ibu pikir saya sudah menghalangi rencana ibu. Saya sudah melawan kejahatan ibu. Makanya ibu ingin membalas dan mencelakakan saya. Astagfirullahaladzim, Leh. Nggak ada seorang ibu yang mau mencelakakan anaknya. Nggak ada, seberapapun jahatnya ibunya itu. Nggak ada, Leh. Kamu nggak boleh dong ngomong kayak gitu sama ibu kamu, ya. Benar kata Las. Aku nih ibu kandung kamu, Wis. Nggak mungkin aku menyelakakan anak yang sudah lama aku kandung. Mungkin buat orang lain ini tidak mungkin. Tapi buat ibu yang sudah dikuasai oleh dendam, segalanya mungkin terjadi, Bu. Karena ibu mengaku, saya sudah menghalangi rencana ibu. Anak ini memang benar-benar menyebar. Dia ini bisa menebak jalan pikiran saya. Saya harus hati-hati. Wis, kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu dengerin baik-baik. Biar bagaimanapun juga, aku tuh punya perasaan. Nggak mungkin aku mencelakakan anak kandung aku sendiri. Dari darah daging aku sendiri, hanya karena dendam. Kalau bukan ibu yang melakukan ini semua, saya senang. Dan saya akan bersyukur. Tapi kalau memang betul ibu yang melakukan ini, saya tidak akan segan-segan melaporkan ibu ke polisi. Kamu berani ngancam aku ya? Saya tidak mengancam ibu. Saya hanya mengingatkan. Ayo. Dasar anak tak tahu diuntung. Lihat aja, saya akan benar-benar menyingkirkan kamu secepatnya. Apa? Romo itu diikat di rel kereta api? Iya, yo. Alhamdulillah ini. Romo bisa melepaskan diri. Astagfirullahaladzim. Apa sih maunya mereka ya? Aduh, itulah yang Romo itu tidak tahu. Tapi dia cuma bilang dia akan menghabiskan satu persatu dari keluarga kita ini. Makanya kalian semua itu harus berhati-hati. Kalau tidak ada perlu, udahlah, tidak usah keluar rumah. Kecuali memang itu penting sekali. Tapi itu pun ajak si Dewo untuk mengawal kalian, ya. Enggak, Romo. Saya itu justru mau diculik sama dia. Saya udah takut, Romo. Saya pengen tahu siapa sih itu orangnya. Saya hajar dia. Mo, sebenarnya siapa sih Mo orang itu, Mo? Itulah, itu yang belum bisa Romo pastikan. Cuma dia sempat bilang, kalau Romo itu punya dosa di masa lalu sama dia. Loh, Romo tuh punya dosa masa lalu apa? Romo tuh cerita sama kita-kita, Romo. Ya, tapi kalau memang ada yang sakit hati sama Romo, ya memang ada beberapa orang itu dulu. Ya lalu siapa? Aduh, sudahlah, kalian itu tidak perlu tahu. Yang perlu kalian ketahui adalah kalian itu harus hati-hati, jaga diri kalian itu baik-baik, ya. Karena orang itu terus terang mengincar kita ini. Kasihan Mami dan Inayah, Mo. Mereka pasti adalah korban dari orang itu. Itu semua itu karena salah Romo ini. Mo, sudahlah, Mo, sudah. Serahkan semua sama Allah. Dia pasti akan dibalas dengan yang setimpal, Mo. Inaya, kamu sudah tahu apa yang terjadi dengan Wisnu? Sudah, Bu. Mas Wisnu itu mengalami kecelakaan. Iki nggo peringatanmu, Inaya. Peringatan apa, Bu? Ya supaya kamu tuh jangan macam-macam sama aku. Karena mulai detik ini ndak akan ada yang membela kamu lagi. Enggak, Bu. Saya enggak akan melakukan apa-apa, tapi saya mohon jangan sakiti Mas Wisnu. Oh, ternyata kamu tuh sayang juga sama suami kamu itu. Bu, Mas Wisnu itu orang yang sangat baik dan banyak menolong saya. Saya mohon jangan sakiti dia. Baik, tapi ingat, kalau kamu mulai membangkang lagi, aku jamin hidup kalian ndak akan pernah tenang. Camkan perintahku itu. Dan aku ndak pernah main-main sama perintahku dan ancamanku. Ngerti, Nay?